hadirlah di tengah-tengah kami. Orang-orang beriman yang haus lapar akan firman-Mu, pribadi lepas pribadi dan bersama keluarga, datang mencari wajah-Mu. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan di antara kami yang sakit. Tolong di antara kami, beri kelegaan, berikan jawaban, berikan kasih dan kemurahan-Mu bagi semua orang yang berharap kepada-Mu. Legakan Tuhan, lepaskan, bebaskan, pulihkan, hingga semua beban berat itu terangkat. Penuhi kami semua dengan minyak anggur, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan sebentar kami duduk diam mendengarkan akan isi hati-Mu. Dalam firman-Mu ada terang, firman-Mu adalah pelita kehidupan. Setiap kami menemukan jawabannya. Anugerahkan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Tahun yang teramat berat bagi banyak orang. Tahun ujian, tahun pandemi, tahun kebangkrutan, tahun kesakitan, tahun di mana seluruh dunia tidak berdaya. Dan tahun ini, saudara terkasih, ada banyak hal tragis terjadi. Kematian di mana-mana, rumah sakit meluap, tidak bisa menampung. Banyak tempat-tempat terpaksa dibuka untuk menampung pasien COVID-19, virus corona. Ada banyak kisah sedih. Kalau kita bertemu dengan banyak orang yang mengalaminya, kita akan mendengar ada banyak kisah kesedihan, kisah-kisah kesakitan. Bahkan satu malam, seorang teman yang dulu semasa saya masih aktif di sekolah, pernah menjadi staf saya, menelpon saya dan bercerita. Dia berkata, "Pak, saya hanya bisa tiarap, tidak berani bergerak. Kondisi seperti ini saya tidak berani melangkah. Terpaksa beberapa tempat bisnis saya tiarapkan." Dan ada satu kisah sedih, Pak, teman kita oleh karena belitan hutang, oleh karena tekanan roh pendakwa, oleh karena berbagai himpitan, memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Saya sedih sekali mendengar hal-hal seperti itu, saudara terkasih. Karena itu, saudara, di masa-masa sulit seperti ini, segala sesuatu teruji karena api datang akan membakar. Kalau kita dasarnya adalah kayu, jerami, atau hanya sebatas logam kuningan, logam besi, akan terbakar, meleleh, hancur. Tapi kalau kita dasarnya emas, mau dibakar seperti apapun, dia mencair, dan begitu dia hilang panasnya, dia akan menyatu lagi dan membentuk emas lagi, saudara. Dan firman Tuhan berkata, yang tahan uji akan mendapat upah. Tahun 2020 ini, tahun di mana Tuhan memberi upah bagi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang telah melewati proses, yang telah melewati pengujian, orang-orang yang mengenal Yang Maha Kudus, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, saudara, sebuah mimpi datang di dalam hidup saya beberapa waktu di bulan ini, di bulan November 2020 ini. Suatu mimpi yang tak biasa. Saya berjumpa dengan orang-orang yang di tahun-tahun sebelum pandemi terjadi cukup karib dengan keluarga kami. Saudara, dalam mimpi saya bertemu dengan istri dan anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Dalam mimpi itu tidak ada keceriaan, semua nampak biasa-biasa saja, tidak seperti yang pernah saya kenal dalam kehidupan. Lalu tiba-tiba dari kejauhan saya melihat pria ini, dan dia menatap saya, dan tiba-tiba dia mau ambil batu, saudara. Dia mau ambil batu dan berusaha melempari saya dengan batu, saudara. Dan saya lihat di keliling saya ada seperti kayu,
tongkat kayu, saya memegangnya supaya untuk menahan lemparan batu itu, saudara. Seakan-akan dia melempar bola kasti dan saya akan memukul bola itu, padahal itu adalah batu dalam mungkin lemparan dalam kemarahan ataukah kebencian, saudara. Lalu mimpi itu berpindah ke suatu tempat masih dengan orang-orang yang sama. Jadi dalam satu mimpi tiba-tiba berubah tempatnya. Saya dengan keluarga, ada Bu Angel, ada anak-anak saya semua, ada Rehwell, Serat, Lici. Kami turun di sebuah kolam. Tempatnya seperti kolam renang dengan air yang sangat bening, jernih sekali. Warna kebiruan yang begitu luar biasa indahnya. Kami turun dan tiba-tiba istri, anak-anak, dan cucu-cucu dari pria ini ikut turun dan merasakan, wah, kok beda ya. Dan saya bisa melihat muka mereka. Lalu saya bertanya kepada salah satu putri dari pria ini, sudah anak berapa kamu? Dia berkata, 2 kok. Tapi anakku seperti kayu. Belum sempat saya berpikir banyak, tiba-tiba mimpi itu bergerak lagi seperti roh bergerak, pindah ke tempat yang lain, di suasana seperti di dalam tempat gedung ibadah. Saya berjalan dan saya melihat pria itu sedang memuji menyembah. Dan saya mendatanginya, saudara, dalam mimpi itu. Lalu saya memeluknya, saudara, karena saya memang mengasihi pria ini, sangat mengasihi pria ini. Saya memeluknya. Lalu saya berkata, kalau ada kesalahan dalam hidupku, saya minta ampun. Dan pria ini menangis. Pria ini menangis. Dalam tangisannya, di dalam pelukan saya, lalu Roh Kudus berkata, ingatkan dia. Saya berkata, apa itu Tuhan? Roh Kudus berkata, engkau punya kekecewaan. Kekecewaan itu engkau bangun sendiri dengan pengertianmu. Kekecewaan itu datang dari suara-suara negatif, suara-suara yang tidak ada kandungan kasih Yesus di dalamnya. Tetapi dengar baik-baik kata Roh Kudus, dan saya sampaikan pesan Roh Kudus tepat seperti apa yang Roh Kudus nyatakan. Ketika engkau sakit, tidak pernah 1-2 kata atau 1-2 perhitungan saya berangkat. Tidak pernah hitungan apapun dalam keadaan sakit saya pergi berangkat. Seluruh biaya transportasi semua, tidak pernah ada siapapun ikut campur, semua saya biayai sendiri. Saya datang untuk melewatkan musibah, bencana penyakit dan kematian, dan bencana kebangkrutan di balik penyakit atas pria ini. Roh Kudus ingatkan itu lagi. Lalu, berapa kali engkau alami musibah dalam kehidupan ketika kita masih sama-sama? Paling sedikit ada 3 kali bencana penyakit dan kematian. Dan Tuhan berkata, hambaku selalu ada bersamamu. Tapi pada suatu masa ketika engkau sedang ingin membuat perjamuan, pesta, perkawinan, hambaku tidak bisa datang, kata Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia sedang dimuliakan, oleh karena dia sedang direndahkan, oleh karena dia sedang masuk ke tersendirian bersama Tuhan. Di gunung terpisah itu tidak ada seorang pun bisa tolong dia. Lalu pagi itu, saudara, di tengah derayan air mata, tangisan, saya terbangun dan terjaga. Saya duduk di tempat tidur saya. Saya mendengar suara Tuhan sangat jelas, seakan-akan tidak ada pembatas antara mimpi dengan kenyataan ketika saya terbangun. Tuhan membukakan saya firman-Nya dengan pesan, nah, mengertilah
Seharusnya anak-anakku di muka bumi ini, kata Tuhan, mereka harus mengerti. Sebab pengertian ini padanan dan pasangan dari hikmat. Dan pelajaran pengertian ini, kata Tuhan, adalah bagaimana orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini disempurnakan. Karena ada 3 tangga seperti yang dipesankan Roh Kudus. Baik, berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Dan untuk mencapai tangga kesempurnaan, karena Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang ada di sorga adalah sempurna. Ternyata tangga ini harus dilewati dengan pelajaran pengertian. Maka Roh Kudus berkata pagi ketika saya terjaga itu, mengertilah. Nah, firman inilah yang ingin saya bagikan, yang ingin saya sharingkan kepada semua saudara-saudara seiman. Moga-moga selepas kita menerima pemahaman dari Tuhan ini, kita bisa dibebaskan dari benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan, dari pikiran-pikiran manusia yang sempit, dari semua penjara kepahitan yang ditaburkan oleh kata-kata negatif, pandangan-pandangan yang keliru, penilaian yang keliru, semua hal yang kita putuskan tidak didasarkan hati yang datang dari Tuhan, di mana kita bergerak di dalam kegelapan, di dalam kebimbangan, di dalam ketidakpastian, kita menilai segala sesuatu menjadi sesuatu yang keliru, salah, dan mulai dari titik itu kita semakin jauh dari titik kasih Yesus, hingga penyimpangan, kebencian, kepahitan dalam hidup kita tanpa kita sadari semakin luas dan membesar. Lalu Tuhan pesankan kepada saya, jangan sampai anak-anakku, kata Tuhan, pada saat mau menutup mata dan meninggal dunia nanti, dalam keadaan ketidakpedulian, ketidakmengertian, dalam keadaan kepahitan, dan meninggal di dalam keadaan cara hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat kebenaran firman-Nya. Sesuatu yang amat menarik akan kita terima dan kita diberkati pada kesempatan yang luar biasa pada hari Minggu ini. Di dalam Matius 27 ayat 32, Matius 27 ayat 32 sampai yang ke-44. Matius 27 ayat 32 sampai 44. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Kisah ini adalah kisah di mana saat-saat Tuhan Yesus dalam perjalanan memikul salib, perjalanan yang paling berat di dalam perjalanan anak manusia menuju kemuliaan, untuk membayar lunas seisi dunia ini dari perbuatan dosa, untuk menebus umat manusia dari kehancuran yang kekal. Ada tokoh yang muncul, yaitu Simon dari Kirene yang berpapasan, kemudian
dimintai, atau lebih tepatnya sedikit dipaksa oleh tentara Romawi untuk menolong Yesus memikul salib. Di situ ada banyak kehadiran orang-orang yang saya percaya itu orang-orang rohani semua, menghujat, mencela dengan banyak sekali kutipan-kutipan. Ada yang berkata ini, berkata itu, bahkan mengutip ini, mengutip itu. Dan beberapa di antara orang-orang itu mungkin pernah menerima mukjizat, pernah menyaksikan mukjizat yang dibuat Yesus. Mereka tetap mencela dia. Bahkan ketika sampai di Golgota, masih ada penyamun-penyamun yang juga ikut bersuara-suara. Ada yang suara negatif, ada yang suara positif. Saudara terkasih, dahulu saya tidak mengerti banyak tentang semua yang terjadi. Karena ada banyak orang bertanya, mengapa Tuhannya orang Kristen itu manusia? Kenapa dia dilahirkan? Mengapa bisa lahir dari darah perawat? Mengapa? Dan ada banyak mengapa, saudara. Karena itu di dalam kekristenan ini, sebelum saudara memiliki Roh Kudus, semua mengapa itu akan membuat saudara semakin dibutakan, ditulikan, didekilkan, keras kepala, dan pada akhirnya menganggap bahwa pandangan Anda sendiri yang benar. Tapi ketika Anda dikaruniakan Roh Kudus seperti yang diminta Yesus kepada Bapa di sorga, bahwa umatnya, orang-orang pilihannya tidak akan menjadi yatim piatu. Dia akan mengkaruniakan rohnya yang kudus. Roh yang kudus inilah yang melengkapi firman. Apa yang dituliskan dalam Injil, apa yang dituliskan dalam Alkitab. Roh inilah yang menjadi sumbernya, yang menginspirasi, yang bisa memberi pengertian yang benar, dan yang bisa menghidupkan firman yang dari Logos itu menjadi rema. Roh ini yang penting di dalam kekristenan ini, saudara. Tidak punya Roh Kudus berarti 50% kekristenan kita kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan apa yang dijanjikan Tuhan di baliknya. Nah, saudara, saya akan ajak saudara melihat 3 bagian seperti yang dijabarkan, yang diajarkan Roh Kudus pada saya pada firman di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44 ini. Tetapi beberapa bagian akan kita ulang lagi. Saya akan ambil bagian-bagian yang diajarkan. Yang pertama, hujatan dan celaan atas orang benar. Ketika saudara menjadi anak Tuhan, ketika saudara ingin bersungguh-sungguh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, saudara tidak bisa hindari yang namanya hujatan, celaan, fitnaan, perlakuan tidak menyenangkan. Karena semua yang dari dunia ini bersifat kedagingan, kecongkakan mata, kekuatan manusiawi, kesombongan, keegoisan, selfish, mau menang sendiri, tidak peduli orang lain. Orang lain boleh hancur, yang penting dirinya sendiri kaya raya, menang, populer, disanjung banyak orang. Itulah dunia. Dan ketika saudara memilih jalan Tuhan adalah jalan hidup yang tersembunyi, selalu ngalah, tidak ingin tampil, tidak memilih kekayaan, popularitas, tapi memilih kehendak Tuhan melebihi segalanya. Orang yang memilih Tuhan, memilih kehendak Tuhan melebihi segala-galanya. Nah, saudara, saya ingin sekali lagi mengulang apa yang tertulis dalam Matius 27. Mari kita lihat kembali dari ayat 39 sampai 44, karena berkaitan dengan hujatan dan celaan atas orang benar. Matius 27 ayat 39 sampai 44. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah, Allah selamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Saudara lihat, orang banyak. Bukan hanya orang banyak, ada imam-imam, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, bahkan penyamun-penyamun yang hitungan waktu dekat
detik, menit akan meninggal dunia juga. Ikut menghujat, ikut mencela, saudara. Pemahaman ini, siapa yang bisa mengerti sampai titik ini? Kalau saudara lihat sisi dunia ini, semua orang akan coba tebar pesona. Semua orang akan tampil seluar biasanya dengan perkembangan teknologi, medsos terbuka. Tidak terkecuali kehidupan para hamba Tuhan, saudara. Pengen kelihatan keluarganya yang paling bahagia, anak-anaknya yang paling hebat, keluarganya yang luar biasa nomor satu, dengan kehidupan yang diberkati Tuhan, dengan disandingkan dengan glamoritas, kekayaan, dengan keuangan, pakai barang bermerek, branded, ini itu. Itu semua duniawi, saudara. Tapi siapa yang bisa mengerti sampai titik di mana apa yang disebut dengan hujatan celaan atas orang benar, saudara? Saya ingin saudara memahami apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya tentang tanda dari hujatan dan celaan atas orang benar itu. Yang pertama, Roh Kudus berkata, 1000 kebaikan di masa lalu dinodai oleh satu kemuliaan ketika seseorang direndahkan Tuhan. Jadi saudara bisa buat ada banyak mukjizat, saudara bisa buat banyak kebaikan, saudara bisa lakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi ketika ada satu masa saudara direndahkan, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi, seakan-akan 1000 itu hilang lenyap oleh karena satu perkara yang tidak baik. Seakan-akan panas tahunan itu pupus karena satu kali hujan turun, saudara. Ini kehidupan, ini ketidakadilan, saudara. Saudara bisa lihat, karena itu di dalam kehidupan di dunia ini, seluruh manusia ingin mengejar keadilan dan kebenaran. Kenapa? Karena memang dasar dari apa yang ada di muka bumi ini adalah ketidakadilan dan ketidakbenaran. Manusia dicenderungkan oleh penguasa yang jahat di muka bumi ini, penguasa pembangkang dari sorga itu selalu mencenderungkan manusia untuk masuk pada dosa asal, yaitu memberontak, masuk pada pelanggaran firman, untuk berbuat dosa, untuk saling menyakiti sesama, untuk menang di atas penderitaan orang lain, untuk selalu menjadi orang yang populer, tersohor, dan melebihi orang lain. Dan kita bisa melihat akhir hidup, ada banyak orang hidup di muka bumi ini. Ada banyak orang terkenal memilih akhirnya bunuh diri. Ada banyak orang-orang yang punya uang, punya materi, pada akhirnya menggantung dirinya, mati dalam keadaan tragis. Ada banyak hal-hal kecelakaan terjadi hingga ketika mereka diberi fasilitas kehidupan kemewahan itu malah menghabiskan nyawa mereka. Ini kehidupan. Karena itu Yesus berkata, Dia adalah Bapa segala dusta. Tujuan akhir daripada Bapa segala dusta itu adalah kebinasaan, kehancuran, kemiskinan, porak-poranda, keluarga yang tercerai-berai, dan manusia pada akhirnya menentang Tuhan. Itu tujuan dari penguasa dunia ini. Karena itu kita harus belajar hari ini, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, untuk tidak boleh membenci, untuk belajar mengelola kekecewaan. Kita harus belajar hari ini bahkan untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, karena kitab suci mengajarkan kepada kita, mari kita mengasihi musuh-musuh kita, bahkan berdoa untuk mereka, supaya kita menjadi anak-anak terang dalam kehidupan ini, supaya kita menjadi garam kehidupan yang membuat sisi dunia ini dalam terang Yesus. Ada banyak orang menemukan jalan keselamatan itu. Nah saudara, bagian yang kedua, olok-olokan itu mempertanyakan kredibilitas, mempertanyakan iman, mempertanyakan kuasa dan keselamatan dalam hidupmu. Dalam kekristenan hari ini sering terjadi. Ada banyak petobat baru. Ketika bertobat, terkadang dalam proses kehidupan Tuhan bawa mereka ke padang gurun. Lalu ada banyak sekelilingnya, orang-orangnya termasuk keluarganya mulai mempertanyakan, mana Tuhan lo? Kok ikut Yesus makin miskin? Kok ikut Yesus makin susah?
Ada banyak orang mulai mempertanyakan, katanya Tuhanmu hebat, kok kamu sakit? Katanya Tuhanmu luar biasa, kenapa nggak tolong kamu? Ada banyak orang mau ngatur Tuhan dalam penghakimannya. Ada banyak orang tidak mengerti proses yang Tuhan kerjakan. Mereka cuma melihat apa yang nampak. Karena itu kitab suci berkata iman bukan apa yang kita lihat, apa yang nampak, bukan yang kita dengar, tapi apa yang kita percayai. Itu iman. Karena itu iman ada dasar dan ada buktinya. Kita harus bertahan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya beroleh kemenangan dan keselamatan. Dan janji Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan, ketika kau kehilangan keluargamu karena Tuhan, pada masa ini juga, pada masa hidupmu, Tuhan akan memberi kau keluarga-keluarga yang baru dari Tuhan. Pada masa ini juga, ketika kau melepaskan kekayaanmu, kau membeli harta terpendam dari Tuhan, maka pada masa ini juga, ketika kau selesaikan proses yang dari Tuhan, semua Tuhan akan kembalikan, bahkan akan dilipat kali gandakan. Ini janji Tuhan. Dan pada masa ini juga, apabila kau mengalami sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan dunia berkata sudah layak mati, tidak ada harapannya. Tapi saudara harus ingat, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Dia adalah anak manusia. Dia yang menebus umat manusia. Dia yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia punya kuasa roh kebangkitan. Dia Tuhan sang pencipta semesta alam. Dia bisa memberi organ-organ tubuh yang baru. Dia bisa mengadakan apa yang ada di hukum dunia ini dengan perlakuan istimewanya. Hukum dunia seakan tidak berlaku. Kitab suci berkata bahkan ketika Joshua sedang berperang, matahari tidak tenggelam. Tuhan bisa menghentikan waktu. Dalam hidup kita sering merasakan seakan-akan kok waktunya panjang sekali ya. Rasanya kok udah banyak kita kerjakan, kok waktunya harusnya mepet, kok lebih dari cukup. Bahkan tak jarang ketika kita membuat acara syukuran, makanannya masih tidak cukup. Tapi kok bisa semua orang makan dengan puas? Bukan sebatas makan puas, kok bisa bawa pulang lagi, bungkus lagi. Pelipat gandaan Tuhan masih ada. Mukjizat air jadi anggur masih terjadi sampai hari ini. Karena itu saudara, Tuhan pesankan ketika engkau diolok-olok imanmu, diolok-olok firmanmu, diolok-olok Tuhanmu, bertahan, berpegang pada firman. Dan juga Roh Kudus beritahukan kepada saya bagian yang ketiga. Ketika hujatan dan celaan terjadi atas orang-orang benar, akan muncul orang-orang dursila di dekatmu. Orang-orang yang dulunya nggak pernah ada, orang-orang yang serampangan, yang secara hitungan apapun mestinya nggak boleh ada di dekatmu secara sosialita, secara komunikasi, secara grade, secara pendidikan akademis, secara kedudukan. Tiba-tiba mereka hari ini ada di dekatmu dan kau bisa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang-orang dursila, orang yang menghujat, orang yang mengolok-olok, merendahkan dirimu, orang-orang yang mungkin berlaku kasar, memaki engkau, bahkan hal-hal yang tidak disangka-sangka. Saya teringat kejadian suatu malam bagaimana orang mabuk lewat depan rumah kami mengajar, sedang mengejar kuli bangunan, dan tiba-tiba berbenturan dengan anak bungsu saya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan turun tangan dan bagaimana Tuhan menghukum orang-orang dursila itu. Tapi ini akan datang, saudara, ketika saudara hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara tidak bisa lari dari proses orang-orang dursila ini. Tetap teguh, jangan kalah, jangan patah semangat, jangan kecut hati, jangan pergi. Sebab ketika Tuhan sudah berkata, tanah yang engkau injak milikmu, apa yang engkau perkatakan, apa yang engkau imani akan diberikan bagimu. Rumah di mana engkau tinggal adalah bagian yang Tuhan tetapkan. Jangan beranjak dari tempat-tempat seperti itu. Jangan beranjak dari janji Tuhan. Sebab kuasa Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menghukum orang-orang dursila itu. Karena itu saudara, bagian yang keempat sebagaimana Tuhan pesankan, ketika saudara mengalami hujatan dan celaan itu sebagai konsekuensi daripada proses pemurnian yang tertinggi dari kehidupan orang-orang benar, terkadang masa-masa itu saudara harus lewati seorang diri, lonely with God, lonely with yourself.
Dirimu sendiri, orang-orang sekitarmu seakan tidak mengerti. Orang-orang sekitarmu seakan-akan tidak bisa menolong. Engkau harus berjalan sendiri untuk memikul penderitaan itu, untuk menerima masa-masa hujatan dan celaan itu di balik semua yang disebut dengan pergumulan hidup. Penyakit, kemiskinan, utang, tekanan kehidupan, insomnia, tidak bisa tidur, susah untuk menerima makanan. Ada banyak perasaan tidak menyenangkan. Dan kau harus alami sendiri. Sebab permukaan, saudara, tidak bisa bawa banyak orang. Permukaan itu munculnya dari dalam. Seperti sebutir telur yang dierami, muncul kehidupan. Itu dari dalam. Terobosannya dari dalam. Seperti pohon kurma, benihnya ditekan dengan batu saat benih itu ditanam, dan benih itu harus berakar dan menembus batu itu, baru dia bisa bertahan hidup di padang gurun, dan suatu masa dia berbuah dengan buah kurma yang manis. Semua kita akan alami proses ini seorang diri, di mana kita merasa kehidupan ini seakan-akan dunia begitu luas, kok kita hanya sendiri. Perasaan seperti itu akan terjadi pada kehidupan orang-orang benar. Saudara bertahan, karena Tuhan membawa orang benar masuk padang gurun. Bahkan Tuhan Yesus memberi gambaran contoh keteladanan kekristenan sulung. Sesudah dibaptis, dia dibawa 40 hari 40 malam ke padang gurun. Ngapain ke padang gurun? Apa yang terjadi di padang gurun? Tidak diceritakan secara detail selama 40 hari, tapi pada saat menjelang hari 40 hari berakhir di padang gurun, sang penggoda, setan penguasa, bangkang dari surga mendatangi Yesus. Dan kita bisa tahu ada 3 ujian di baliknya. Ujian batu jadi roti, ujian di atas hubungan bait Allah, yaitu ujian rohani. Yang ketiga adalah ujian di atas gunung yang tinggi, atas semua ujian itu. Seperti yang dijawab oleh Tuhan Yesus, kita juga hidup sebagai anak-anak Yesus, orang-orang yang benar akan mengalami ujian yang sama. Kita harus menjawab sebagaimana Bapa kita menjawab. Manusia tidak hidup dari kebutuhan, manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia selayaknya bisa mengelola kebutuhan, tidak terjebak, terjerat, melanggar kredibilitas, melanggar kejujuran, memperjualkan imannya demi kebutuhan. Kita harus mencapai titik Yesus ini. Seperti Yesus kemana-mana pelayanan 3,5 tahun tidak pegang uang. Kita belajar hari ini, punya seakan-akan tidak punya. Punya tidak punya ikatan, tidak terikat mamon, tidak terikat kekayaan, tidak terikat deposito, tidak terikat apapun, apalagi hal-hal yang negatif dari kata-kata orang, dari hasutan dan fitnahan orang, dari penilaian buruk orang yang belum tentu ada dasarnya, saudara. Karena itu kita harus bisa mengelola semua itu, bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi manusia hidup dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan, dari suara gemah remahnya, dari suara langsung yang tercurah dari surganya. Dan ketika ujian masuk pada tingkat rohani, ada banyak hal di dalam kehidupan rohani. Kalau saudara baca dengan pengertian sendiri, saudara akan bimbang, bingung, akan simpang siur, dan pada akhirnya saudara tidak punya Tuhan meskipun kitab suci terbuka. Tapi ketika saudara punya Roh Kudus, kitab suci akan dibentangkan dengan roh pengertian. Pelajaran tercepat untuk mengerti kitab suci adalah mengalami apa yang tertulis dalam kitab suci. Ketika saudara mengalami apa yang tertulis dalam kitab suci, saudara akan paham, oh ini maksudnya. Satu kalimat ayat bisa menjadi ribuan kejadian dalam kehidupan. Karena itu kitab suci tidak lekang oleh waktu, tidak lapuk oleh waktu. Kitab suci, kasih Yesus, Injil Yesus, itu beradaptasi hingga kesudahan zaman, saudara. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan iblis suka menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan dengan cara memutarbalikkan pengertian dalam kitab suci. Itu pekerjaan iblis. Sejak semula dia menjatuhkan Adam dan Hawa dengan cara memutarbalikkan pengertian. Karena itu hari ini kita belajar mengertilah. Dan ketika dia mencoba Yesus,
Di atas hubungan bait Allah dikatakan, ayo melompat, terjunlah. Ada tertulis tentang engkau, tidak akan terantuk batu karena ada para malaikat menatang. Nah, ini saudara, orang Kristen tidak boleh terbujuk. Orang Kristen jangan sampai terjerat. Orang Kristen jangan sampai disirami dengan perasaan emosi, lalu melanggar keputusan Tuhan. Orang Kristen jangan sampai melanggar batasan buah roh. Bersabarlah. Kebenaran milik Tuhan. Kebenaran tidak usah dibela. Kebenaran akan datang pada waktunya seperti fajar di pagi hari. Kebenaran hidupmu akan dimunculkan Tuhan dan akan dimasyurkan menjadi kesaksian yang hidup. Tidak usah khawatir ketika saudara dicela, dihujat, difitnah, direndahkan. Atau mungkin saudara dianggap seseorang yang nothing dalam kehidupan. Is okay. Yang penting saudara berpegang pada Tuhan. Pada masanya Tuhan akan tunjukkan dalam kehidupan siapa orang yang berpegang kepada Tuhan, seperti apa hidupnya. Demikian orang yang mengandalkan uang, mengandalkan dunia ini, seperti apa akhir hidupnya. Tahun 2020 ini Tuhan sudah mulai mempertunjukkan semuanya dengan jelas. Di tahun-tahun yang akan datang, dari tahun ini yang menjadi dasar api dan roh, hal-hal yang ajaib akan segera datang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dan bagi orang yang sudah selesaikan prosesnya, tahun ini merupakan tahun daripada basic, dasar dari pembangunan, dari semua penggenapan janji-janji Tuhan dari mulai tahun 2020 ini. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus dicobain di atas gunung yang tinggi, melihat gemerlapnya seisi dunia dengan kenikmatannya, iblis berkata, sembahlah aku, kata iblis, maka sisi dunia diberikan kepadamu. Ada banyak hari ini orang mempertukarkan Tuhan untuk menyembah iblis, memperbudak dirinya lagi jadi kacung kampretnya Mamon, memperbudak dirinya lagi jadi kacung kampret daripada hawa nafsu. Sesudah diberkati Tuhan, sesudah menerima sedikit uang dari Tuhan, kembali kepada manusia lamanya. Hari ini memperbudak lagi dirinya menjadi kacung kampret dari barang-barang branded, menampilkan semuanya untuk mengejar puji-pujian manusia. Padahal kitab suci berkata apa yang dipuji oleh manusia dibenci Tuhan. Saudara terkasih, tahun 2020 ini semuanya Tuhan padamkan. Semua pintu Tuhan tutup. Harusnya satu kesadaran muncul, pertobatan. Karena Yesus berkata, kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah. Hidup kita ini harus dikembalikan semua kemuliaan dari Tuhan. Semua hal yang datang dalam hidup kita, keuangan, kebaikan, kebahagiaan, promosi, karir, kesempatan hidup, kesempatan dipulihkan berkeluarga, kesempatan untuk jalan-jalan dalam kehidupan sehat lagi, semuanya harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan saudara kembali kepada kubangan manusia lama, kubangan manusia dosa, kubangan yang sejak dulu sebenarnya Tuhan sudah peringatkan dan akan dihancurkan dalam hidupmu. Mari, ini kesadarannya. Hujatan dan celaan atas kehidupan orang-orang benar. Bertahan, bertahan, bertahan. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yang kedua, pertolongan dalam kemuliaan. Mari kita ulangi lagi di dalam Matius 27 ayat 32 dan 33. Matius 27 ayat 32 dan 33. Demikian firman Tuhan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Amin. Amin. Pertolongan dalam kemuliaan. Seseorang yang masuk kemuliaan Tuhan akan mengalami kesusahan, baik secara keuangan, secara fisik, secara waktu, secara penilaian manusia, secara pergaulan, dalam semua aspek hidupnya. Ketika seseorang sedang masuk dalam kemuliaan, akan ada banyak sekali hal yang terbalik arah. Karena itu ketika seseorang sedang dimuliakan Tuhan, sedikit berkata-kata banyak berdiam itu bijaksana.
Karena ketika saudara sedang dimuliakan Tuhan, apapun yang saudara ucapkan, semua pintu celah terbuka. Iblis pakai semua kata-katamu untuk menyerang dirimu. Karena itu orang yang bijaksana saat sedang dimuliakan Tuhan lebih memilih untuk masuk kamar tersembunyi. Ini pelajaran tersembunyinya. Sedikit berkata-kata, banyak mendengar, dan banyak menjauhi kerumunan, sosialita, dan pergaulan. Kenapa? Karena saat-saat dimuliakan Tuhan itu adalah saat-saat kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak bertekun dalam firman. Itu bagian utama dari orang yang dimuliakan Tuhan. Kenapa saudara? Kita bisa melihat kehadiran Simon dari Kirene ini. Apakah ini suatu kebetulan? Saya berkata tidak. Hari ini ada banyak sekali para ahli-ahli teologi, orang-orang yang menyelidiki siapakah Simon dari Kirene ini. Dia punya garis keturunan yang bernama Alexander dan Rufus. Alexander dan Rufus ini adalah dua tokoh penting di dalam kegerakan gereja mula-mula dari Antioquia sampai ke gerakan masuk gereja di Roma, saudara. Bahkan istri dari Simon Kirene ini juga menjadi pengikut Yesus. Satu rumpun orang yang memikul salib Yesus, menolong Yesus memikul salib saat itu. Satu rumpun keluarganya adalah orang-orang yang dipakai di dalam kegerakan gereja mula-mula. Dan saudara terkasih, saya percaya dalam hidup ini, ketika saudara mengalami kesusahan, ketika saudara mengalami proses dimuliakan Tuhan, ketika saudara sedang nothing, lost everything dalam hidupmu, tidak punya sisa apapun, Tuhan akan sandingkan hidupmu bertemu dengan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang punya hati besar untuk Tuhan. Mereka akan menolong engkau, mereka akan mengirim berkat keuangan, mereka akan menyediakan perbekalan, mereka akan memberi penghiburan, nasihat-nasihat yang bijaksana. Mereka akan jadi orang yang benar-benar seakan-akan Tuhan hadir nyata dalam hidupmu. Seakan-akan mereka orang yang tidak ada apa-apanya, tidak ada sangkut pautnya, tidak ada pertaliannya, tidak ada hubungan saudaranya, tidak mengenal sekalipun. Begitu rela ambil bagian dalam penderitaan hidupmu. Saudara terkasih, saya teringat proses yang diingatkan Roh Kudus ini sebagai tandanya di dalam apa yang Tuhan nyatakan ketika pertolongan dalam kemuliaan datang. Saudara, sebelum masa pandemi tahun 2020 ini, saya khususnya bersama keluarga besar Fathers Miracle dan Bu Angel, Rehwell, Sarah Ricci, dan keluarga besar Fathers Miracle Bandung, orang-orang yang tergabung dalam ministry ini, orang-orang baru, orang-orang yang dipilih Tuhan, mengalami proses yang tidak mudah, saudara. Terutama dalam keluarga saya sendiri, bagaimana proses itu terjadi, saudara. Saya ingat betul, tidak ada seorang pun yang bisa saat itu ambil bagian karena memang sedang mengalami hujatan, celaan, fitnaan, dan kesakitan dari Tuhan. Bagaimana Bu Angel yang ngurus keuangan bersama Rehwell dan anak-anak kami menghitung uang logam, saudara. Uang yang disimpan berpuluh-puluh tahun. Dari hasil kembalian kalau belanja 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah, itu ada jumlah kaleng, saudara. Bahkan saya ingat ketika itu di belakang rumah kami ini ada minimarket Ricci, bahkan Lina Adianus pernah menemani Bu Angel dengan anak-anak kami untuk menukarkan uang receh, saudara, dengan uang lembaran 10.000, 20.000, saudara. Saya ingat betul bagaimana Bu Angel pernah bercerita, Lina Adrianus sempat nangis dan berurai air mata. Saya ingat masa-masa itu, saudara, masa-masa sebelum pandemi datang. Bagaimana kalau kami sedang pelayanan ke kota Bandung, Pak Bambang dalam usianya, dalam keterbatasannya, bahkan anak mantunya, bahkan orang-orang yang warga besar Fathers Miracle di Bandung, ketika kalau kami habis makan malam, mereka berupaya untuk segera lari ke kasir karena tahu keterbatasan. Bahkan sering kali di dalam perjalanan pelayanan, saya dengan Bu Angel terpaksa tidak makan, saudara. Kenapa? Karena uang itu harus memilih makan ataukah beli bensin.
Masa-masa itu pernah datang di dalam hidup kami sebelum pandemi di tahun 2020 ini, saudara. Saya berkata itu masa yang tidak akan pernah terlupakan. Di lantai di tempat kita ibadah saat ini, di sini Bu Angel duduk bersama anak-anak, hitungin tumpukan uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah. Masa yang gak mudah sekali. Dan itu konsekuensi untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Konsekuensi untuk bertahan hidup mentaati Tuhan. Tidak ambil kesempatan, tidak curi kesempatan, tidak curi kemuliaan Tuhan. Bertahan di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Masuk dalam kemuliaan. Hal itu berjalan begitu lama. Dan disinilah jawaban kepada pria dalam mimpi itu. Ketika dia melangsungkan perkawinan putrinya, bukan saya tidak mau datang, karena keuangan untuk makan aja saat itu tidak cukup. Jadi bagaimana kami bisa berangkat ketika tidak punya apa-apa? Dan bagaimana kami bisa bicara? Karena Tuhan sendiri tidak menjawab apa-apa. Dan sebagai konsekuensi ketika kami berkata, bila Tuhan tidak mengirimkan apapun, tidak menyediakan apapun, terpaksa kami harus tahan rasa sakit. Dan demi rasa sakit ini akan juga terasa sakit ke bagian-bagian orang-orang yang di sekitar kami. Itu kesakitan. Karena itulah saudara, berbahagianya Simon dari Kirene karena bisa ada di dekat Yesus, melihat elu yang sudah nyampur dengan darah, bisa melihat gigi yang putih itu penuh dengan darah. Bagaimanakah mahkota duri itu? Bagaimanakah jubahnya dicopot, dilepaskan, yang semua sekujur tubuh. Orang yang bisa membangkitkan orang mati, yang buat mukjizat dalam kehidupan, yang memberi makan orang hanya dengan pegangan perbekalan anak kecil, mengangkatnya menjadi 5 roti 2 ikan dengan 12 keranjang lebih, 5.000 lebih orang diberi makan. Bagaimana mungkin hari ini dari kisah yang luar biasa itu tiba-tiba ada di sebelah Simon dari Kirene? Berbahagianya Simon dari Kirene ada di dalam kemuliaan Yesus itu, saudara. Berbahagianya kami hari ini boleh melewati proses kemuliaan itu dengan kisah hidup yang tidak akan terlupakan bagi generasi anak cucu saya nanti. Uang kencering 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah disusun untuk beli perbekalan makanan atau perbekalan bensin untuk perjalanan pelayanan, saudara. Apa Pak Johan tidak bisa berusaha, saudara? Usaha manusia di luar kehendak Tuhan terkadang adalah kebutuhan jatuh lagi di ujian setan. Kita curi kesempatan, kita manipulasi pelayanan, kita manipulasi orang-orang Kristen. Buat apa semua itu? Mendukakan roh, menyakiti hati Tuhan. Lebih baik kelaparan di hadapan Tuhan daripada menyakiti hati Tuhan. Lalu bagaimana Pak? Sudah berlalu, tidak perlu pakai lalu lagi, saudara. Kalau memang sudah berlalu, saudara. Semua yang saya sampaikan ini kiranya menjadi kekuatan bagi semua saudara-saudara seiman yang sedang mengalami proses. Jangan berlari kepada manusia, berlarilah kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Bapamu dari tempat yang tersembunyi akan kirim pertolongan bagi saudara. Berbeda dengan yang kami alami yang lalu, dengan yang kami alami di tahun 2020 ini. Ketika Tuhan berkata pada saya, ingat mamamu, ingat saudaranya yang pernah memberi budi mamamu, berkati. Saya, saudara, wah, memberkati Tuhan. Baik Tuhan. Karena sempat terlintas benih, adakah benihnya? Kemudian ada lagi tiba-tiba dari pihak keluarga minta untuk dikirimkan uang setiap bulan karena pandemi ini. Hah? Minta. Lalu Bu Angel berkata, gak apa-apa Pak, orang ini pun punya jasa besar bagi keluarga Bapak. Mama sakit dulu orang ini sampai korbankan banyak di dalam hidupnya, bukan soal hanya tenaga tapi juga kebaikannya tak terhitung. Saya bilang, baik. Terlintas lagi benih. Dan pada saat bersamaan Tuhan berkata tahun ini menabur banyak ke rumah panti jompo, panti asuhan. Selama ini yang telah kau kerjakan lebih besar lagi kapasitasnya. Wah, nabur lagi Tuhan. Saya bilang, baik.
Saya berkata, asalkan engkau sediakan benihnya, hamba kerjakan semua bagian kemuliaan itu. Tidak akan pernah hamba batasi apapun yang kau kehendaki. Semua yang kau perintahkan, hamba taati dengan segenap hati. Dan beberapa hari ini Tuhan berkata pada saya, bahkan tadi Tuhan berkata jelas sekali. Nah, saya berkata, iya Tuhan, apakah engkau berkekurangan sampai hari ini? Saya berkata, tidak Tuhan. Hari ini engkau tidak makan, tidak minum. Saya berkata, iya Tuhan. Apakah engkau berkekurangan? Tidak Tuhan. Hambamu tidak makan, tidak minum karena sedang merendahkan diri seperti yang kau kehendaki. Di bulan November 2020 ini, setiap orang-orang pilihan, setiap orang-orang yang mendengarkan pemberitaan panggilanmu harus mengambil waktu 3-7 hari minimal lamanya untuk merendahkan diri di hadapanmu. Sebab barang siapa yang merendahkan diri sesuai kehendak Tuhan, hidupnya dijamin Tuhan. Tuhan berkata, baik semua itu. Terpujilah nama Tuhan. Lalu Tuhan berkata sama saya, bukankah engkau tahu hambaku itu, Bu Angel, saudara, maksudnya saudara, ketika kisah, kalau saudara ikuti khotbah-khotbah sebelumnya, bagaimana saluran mampet ini sekarang juga sedang hujan besar. Ini pagi yang luar biasa dengan hujan besar. Kalau beberapa minggu lalu kalau hujan seperti ini, mungkin saya nggak akan bisa ibadah seperti ini karena kepikiran parawan mampet, saudara, karena air akan muncrat dari wastafel, dari tempat cuci piring, saudara. Tapi Tuhan sudah bereskan. Dan bagaimanakah karpet ruang belajar Rewel penuh dengan cairan kotoran dari saluran tinja itu, saudara. Tuhan gantikan, Tuhan kirim karpetnya. Bahkan Tuhan memberkati Bu Angel sesudah ngepel 5-7 kali dan punggung sakit. Dan Tuhan berkata, engkau dengan hambaku, ya Bu Angel maksudnya, tulangnya sudah tulang mendekati umur setengah abad ya. Kami ini sudah mau mendekati setengah abad, saudara. Jangan main bongkok-bongkokan lagi. Satu dua hari yang lalu saya disuruh ajak Bu Angel jalan ke suatu mall. Lalu Tuhan berkata masuk ke satu tempat. Tiba-tiba ada satu sales counter narik Ibu Angel dan berkata, Bu, ini kayaknya cocok deh buat Ibu. Saya liatin aja. Apa kata Bu Angel? Ini cocok buat Ibu. Tinggal satu-satunya loh Bu. Saya tiruin suaranya ya saudara ya. Ini cocok buat Ibu. Harganya murah lagi. Saya bilang, ikutin aja dia. Dia tunjukkan Bu Angel sebuah gitar. Mungkin kita bisa pinjam tunjukin gitarnya Bu Angel. Ini mainan barunya Bu Angel di hari-hari menjelang menuju Natal 2020, saudara. Ini Bu Angel punya gitar. Saudara mau lihat gitarnya Bu Angel. Ini yang tadi SPG-nya, ya, Sales Promotion Girl menunjukkan sesuatu. Nah ini saudara, ini Bu Angel punya gitar. Ya. Kalau gitar keluar bunyi, kalau ini enggak, ini nyedot bunyi, saudara ya. Ini gitar Bu Angel. Setelah saya lihat list harganya, tertulis sekitar hampir 7 juta rupiah. Mereknya Bosch, ya, BOSCH, Bosch. Kalau sepatu Pak Johan mereknya Bosch Y, ya, jalan Bosch. Ini Bosch CH, ya. Bosch CH ini singkatan, Bosch-nya sama, CH-nya cihuy, hanya huhui. Artinya setelah Bu Angel dapat gitar ini vacuum cleaner, saudara. Diberkati Tuhan ke Bu Angel, vacuum cleaner yang mereknya adalah Bosch cihui huhui, ya saudara ya. Bu Angel sekarang senang banget. Kenapa? Nggak pakai kabel, saudara, tinggal gesek-gesek kayak main gitar, saudara ya. Itu nyedot apa aja masuk di dalam sini, saudara. Nah itu kebaikan Tuhan. Dan ternyata harganya dikasih ke Bu Angel itu barang sisa satu-satunya itu hanya 2 jutaan, saudara. Wajar Pak Johan. Ya saya nggak bisa jelaskan, memang begitulah adanya. Ada yang nggak masuk akal, ada. Oh tapi itu nanti, ya selama masa pandemi toko itu tutup cukup lama. Jadi ini barang, sekalipun barang ini barang display, jarang dipakai, saudara. Jadi seakan-akan dapat barang baru disimpan khusus jatah buat Bu Angel. Jadi itulah anugerah. Jadi saya berkata, ketika masuk kemuliaan Tuhan, sesudah saudara lewati masa kemuliaan itu,
Tuhan akan beri saudara tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda di mana saudara akan berkata, seakan-akan semua kesusahan itu sudah hilang, sudah. Semua cucuran air mata, semua taburan itu diganti sukacita. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion, hidup kita. Diberinya kebahagiaan, diberinya kesukaan, hari-hari kita diberinya kenikmatan. Saudara, hari ini menjadi pertanyaan, Andakah Simon dari Kirene orang yang berbagi kemuliaan kepada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang alami proses? Berbahagialah engkau bila engkau adalah orang yang memiliki roh Simon dari Kirene, karena satu rumpun keluargamu sesudah engkau memberkati hamba-hamba yang dipilih Tuhan, hamba-hamba yang diproses itu, satu rumpun keluargamu akan dipakai, diberkati Tuhan dan dimuliakan Tuhan dengan luar biasa, saudara. Haleluya. Kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga tentang kemuliaan Bapa Surgawi. Mari kita lihat Matius 27, 34 sampai 38. Matius 27 ayat 34 sampai 38. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Amin. Kalau tadi bicara bagian kedua dimuliakan Tuhan, bagian ketiga ini kemuliaan Tuhannya, saudara. Ya. Di dalam kemuliaan Tuhan itu apa saja yang terkandung? Roh Kudus jabarkan, ajarkan kepada saya 6 hal di dalam kemuliaan Tuhan itu. Yang pertama, minuman pahit seperti empedu. Ini bicara tentang hidup yang tidak terobati, saudara. Kehausan yang tidak mendapatkan jawaban. Ini bicara tentang bagaimanakah penderitaan itu melebihi kekuatan, seakan-akan mau mati, tinggal satu langkah lagi kematian di baliknya. Ya, saya pernah mengalami hal-hal begini di tahun 2020 ini ketika saya sedang ngecat. Saya merasakan kekuatannya habis, tak kuat. Akhirnya saya berkata, kalau ini daripadamu Tuhan, tambahkan kekuatan. Saya ingat karena Simpson pernah berdoa yang sama ketika matanya dibudakkan, dia mau tarik pilar daripada gedung-gedung itu. Kekuatan itu dia minta dari Tuhan, dan Tuhan kan ini datang dari kehendak Tuhan, Tuhan tambahkan. Nah, pada titik inilah ketika saudara didera, hidupmu sepahit empedu, ketika saudara berseru karena saudara memang sedang dalam kemuliaan Tuhan, diproses Tuhan menjadi orang benar, orang berkualitas, orang pilihan, orang yang akan dipakai Tuhan, saudara berseru, ada extra strong, ada tambahan kekuatan, ada tambahan perlakuan khusus, ada jawaban-jawaban doa khusus Tuhan beri di dalam hidupnya, saudara. Bagian ini perlu kita pahami bersama. Mengapa semasa sebelum pandemi uang-uang receh yang Pak Johan dan keluarga kumpulkan dengan air mata banyak orang melihat, tidak ada orang tergerak membantu? Karena kami tidak mau jual kesusahan di dalam pelayanan pekabaran Injil ini, saudara. Karena kami tidak mau saksikan bagian-bagian itu saat kami sedang diproses, karena akan cacat semua proses itu. Telur yang sedang dierami tidak perlu dibantu manusia untuk dibuka, karena akan pecah dan akan prematur dan tidak akan lahir benih ilahi yang sempurna. Biarkan semuanya matang, biarkan semua sempurna pada waktu Tuhan. Kairos akan menjadikan semuanya indah pada waktunya, saudara. Jadi pada masa pandemi ini, ketika kami akan pelayanan dan kemudian kami berseru, Tuhan mengirimkan hal-hal yang ajaib. Inilah sepahit empedu itu, saudara. Apa itu? Ketika kami berseru minta sesuatu yang tidak masuk akal, Tuhan mengirimkannya dari Palangkaraya jam 5 pagi. Orang yang tidak dikenal, orang yang cuma mendengar pemberitaan lewat khotbah online, anak Tuhan yang ada di Palangkaraya digerai Tuhan, ngirim jawaban doa, sejumlah uang sebagai perlengkapan untuk perjalanan pelayanan pada masa pandemi pada saat itu, saudara, ketika kami akan melangkah pelayanan keluar kota, saudara. Ini luar biasa. Bahkan anak-anak saya berkata,
tahun ini kita tidak ada kemanapun, tapi minta tangan Tuhan karena merindukan Bali, dan ada janjian dengan seorang putri dari kerajaan Bali untuk berjumpa di Bali. Anak-anak kami berkata, Pak, meski kita nggak sampai ke Bali untuk doa tutup tahun buat keluarga besar Fathers Miracle, dan mungkin cuma sampai Jawa Tengah, kami ini mau pengen liburan. Lalu mereka mulai cek. Ternyata dapat paket hotel yang cukup murah meriah, dan seperti yang setelah kami sepakati dengan para penatua dan juga keluarga Fathers Miracle, Natalan kami rayakan sebelum atau sesudah, karena pada hari Natal itu adalah hari untuk pergi bersama keluarga. Tiba-tiba juga kembali Palangkaraya mengirimkan sedikit perbekalan, saudara, untuk kebutuhan Natal katanya. Jadi lengkap sudah apa yang diingini anak-anak. Moga-moga momen Natal ini kami bisa melihat sesuatu yang berbeda sebelum segala sesuatunya Tuhan bukakan di akhir tahun nanti. Salam Bigul dari Bali. Haleluya. Anugerah Tuhan besar. Yang kedua, siksaan bagi badannya, saudara. Di dalam kemuliaan Tuhan, terkadang di baliknya ada rasa sakit bagi badan. Saya ingat bagaimana ketika mama sedang sakit. Mama saya sedang dalam penderitaan, saya menanggung biayanya. Saya sempat mengalami batuk, saudara. Tidak bisa diobati, tidak bisa didoakan. Dokter tidak sanggup, doa tidak sanggup. Kenapa? Karena penderitaan kemuliaan. Batuknya itu seperti batuk orang yang sudah TBC atau udah mau mati rasanya. Wah, kalau batuk itu muka memerah, mata melotot mau keluar, ini rasanya mau pecah di dalam dada, dan dari perut, dari saluran kencing itu ditarik, diseret keluar, rasanya sakit. Ternyata itu penderitaan badannya saat kemuliaan, tidak bisa diobati, saudara. Saya nanggung semua itu sampai hari meninggalnya bunda saya, mama saya tercinta. Dan setelah meninggal, setelah semua itu terangkat, hilang sendirinya semua sakit batuk itu. Jadi apabila ada di antara kita hari-hari ini anak-anak Tuhan yang mengalami sakit yang nggak bisa diobati, sakit yang nggak bisa didoakan, lihat di dalamnya. Kalau ada bagian kemuliaan Tuhan, saudara harus bertahan sampai waktunya tuntas. Semua itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi ada beberapa bagian dalam hidup ini, itu bukan penyakit, itu bukan efek dosa, itu bukan karena serangan setan, itu bukan karena nenek moyangmu bikin salah, ya. Itu bukan karena di rumahmu banyak pajangan ini, itu bukan. Itu memang bagian dari kemuliaan Bapa Surgawi. Yang ketiga, ketelanjangan, dipermalukan, diekspos, diketahui banyak orang. Nah, saudara, kalau saudara masuk pada bagian ini, saudara akan mungkin kalau tidak siap akan berkata, kenapa dia begitu? Aku salah apa sama dia? Kenapa aku difitnah begini? Mengapa aku dipermalukan begini? Kenapa semua ini? Akan ada banyak kenapanya, saudara. Tapi kalau saudara paham itu bagian dari kemuliaan Bapa, jalanin saja, saudara. Sesuatu yang dirancangkan jahat oleh iblis, pada masa waktu Tuhan membalikkan semuanya, itu jadi promosi buat hidupmu. Jadi jalanin aja, tidak usah pusingin, saudara. Yang keempat, hidup terpenjara, tak berdaya, dan diawasi. Seakan-akan gerak-gerikmu gak bebas. Mau ini dilihatin orang, mau itu dipantau orang. Seakan-akan hidupmu terkontrol, tidak ada kemerdekaannya. Ini bagian dari kemuliaan. Jangan bosan, jangan putus asa, jangan balik lihat masa lalu yang menekan. Jangan izinkan roh pendakwa itu membuat hidupmu kehilangan sukacita. Jangan sampai lihat sekelilingmu, kemudian ada kata-kata yang tidak menyenangkan, kemudian kamu merasa hidup ini demikian pahitnya. Jangan kecut hati, saudara. Jangan patah semangat. Semua itu bagian dari kemuliaan, supaya dari dalam dirimu Tuhan sedang memotong ranting-ranting hatimu, memotong pikiran, perasaan-perasaan masa lalu manusia lamamu, sedang dalam keadaan tidak nyaman hidupmu, supaya engkau menjadi manusia baru, ciptaan baru, supaya padamu nanti buah roh itu bermekaran, lebat keluar buah rohnya.
Jalanin semua itu, karena bagian-bagian itu akan terjadi di dalam kemuliaan Bapa. Yang kelima, kemuliaan surga disandingkan pada dirimu dalam dimensi olok-olokan, saudara. Engkau diejek karena Tuhanmu, engkau diejek karena firman-Mu, engkau diejek karena apa yang engkau percayai. Biarkan, saudara. Karena hal ini gak bisa dihindari, saudara. Dan kita gak perlu malu untuk semua itu. Karena tong kosong memang nyaring bunyinya. Kalau banyak tong sekitar hidupmu, pasti banyak suara nyaring, ya. Tapi kalau tongnya berisi, pasti nggak terdengar suaranya. Maka kalau banyak orang omong kosong sekitar hidupmu, yang kamu dengar omongan-omongan yang nggak berharga, omong-omongan yang tidak berbobot di dalam hidupmu. Kenapa? Karena kau dikelilingi tong kosong, orang-orang yang banyak kosong hidupnya. Karena itu perhatikan pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita dikelilingi orang-orang berbobot, suaranya adalah boom, tekanan-tekanan kualitas. Boom, ya. Suatu pacuan untuk maju di dalam masa depan. Suatu keinginan untuk melangkah melihat hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan. Suatu keinginan untuk melebihi garis nenek moyang. Karena kita ini dari dulu diajarnya nenek moyangku seorang pelaut. Kita nggak bisa kemana-mana selama bulan berber karena nenek moyang pelaut. Laut lagi pasang besar, ya. Kita ganti hari ini dimensinya. Nyanyian baru Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru Kudus urapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Mari angkat tanganmu sama-sama. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah. Lawatan khusus bagi umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah. Hujan air turun batas Indonesia. Yang terakhir, yang keenam, tempat proses kehidupan itu di antara orang-orang fasik. Namun di antara mereka, oleh karena kehadiran kemuliaan Bapa atas hidupmu, di antara orang-orang itu ada yang bertobat karena melihat kebenaran hidupmu. Terkadang di dalam kehidupan kita melihat hal-hal yang tidak baik di dalam suatu sosialita, pergaulan dan grup, tapi karena ada kemuliaan Bapa di dalam hidupmu, lewat terang, lewat kesaksian hidupmu, kebenaran hidupmu, ada orang-orang yang menemukan Yesus, saudara. Saya teringat suatu hari Ibu Angel di-invite di grup WhatsApp suatu kota dengan jumlah grup orang-orang rohani lebih dari 200-an orang lebih. Bu Angel tidak tertarik dan berkata, aku nggak mau, aku nggak mau. Saya berkata, jangan. Ini perintah Roh Kudus. Tinggal tetap lihat, baca, amati, pelajari, lihatlah skala-skalanya orang-orang rohani di kota itu. Bu Angel berkata, kok bisa ya orang rohani nulis begini? Kok bisa ya orang-orang yang sudah katanya Tuhan berkata kepadaku, kok masih keluarin gambar-gambar yang begini, ya? Adrianus sampai berkata, aku kalau sama kota itu, Om, aku mau tanya Tuhan yang mana? Karena semua orang berkata, Tuhan ngomong sama aku. Tuhan ngomong be aku. Adrianus sampai punya pendapat begitu. Maka saya berkata, untuk saudara memiliki madu dalam kehidupan, kalau saudara tidak berani dengan konsekuensi disengat lebah, tidak akan pernah ada madunya. Kalau saudara ingin dapat kemanisan dalam hidup, harus melangkah. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, fokus dengan madunya. Karena lewat hidupmu kemuliaan Bapa akan memancar terang. Akan ada orang-orang yang diselamatkan dari kesaksian hidupmu. Karena itu saudara, nanti akan terpisah 50% madu, 50% racun, ya. Yang bagian racun ini saudara, ya, taruh di sebelah kiri jadi kambing-kambing. Yang madu taruh sebelah kanan jadi domba-domba Tuhan. Dan
Di antara madu-madu dan domba-domba Tuhan inilah aroma semerbak musim semi, munculnya bunga-bunga aroma bunga pandan, semilir-semilir angin yang sejuk, sukacita dan kesaksian-kesaksian yang membangun dan memuliakan Tuhan datang dalam hidupmu. Kami bisa dengar minggu lalu, saudara sudah lihat bagaimana batu ginjal 2 cm bisa keluar dengan menyebut nama Tuhan lewat saluran kencing. Kami bisa mendengar juga kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari orang-orang yang memang golongan madu, golongan domba-domba Tuhan. Diberkatilah orang yang telah memberkati pelayanan ini. Diberkatilah orang yang mengambil bagian, yang memiliki roh seperti Simon dari Kirene. Izinkan saya berdoa buat semua orang yang telah ambil bagian dalam pelayanan Father's Miracle, yang mendukung pelayanan saya, pelayanan ministry ini. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau telah menolong kami lewat pelayanan orang-orang di Jakarta. Hamba-hambamu, orang-orang setiawanmu, ulurkan tanganmu bagi mereka. Kembalikan berkat yang sama, tidak kekurangan. Kalau ada yang sakit di antara mereka, ulurkan tanganmu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, mukjizat kesembuhan terjadi. Ada orang-orang yang mengirimkan berkat kepada kami dari Kalimantan, Palangkaraya dan sekitarnya. Ulurkan tanganmu, berkati, berkati, lipat gandakan bisnis pekerjaan pelayanannya. Engkau berbicara lebih jelas lagi dalam hidupnya. Ada yang memberkati kami dari Kanada, dari Belgia, Belanda, Jerman, Amerika, dan bangsa-bangsa yang tidak bisa kamu sebut satu persatu. Ulurkan tanganmu. Di antara bangsa-bangsa mereka jadi terang dan terang kehidupan. Mereka kau sertai, kau pelihara, kau anugerahkan kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Anugerahkan semua ini dengan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu. Dan kami terima kemurahan-kemurahan juga datang dari kota seperti Surabaya, Jombang, dari berbagai kota yang ada di bangsa kami Indonesia. Ulurkan tangan-Mu, berkati orang-orang yang telah memberkati Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu yang luar biasa itu. Dan terima kasih untuk semua keluarga besar Father's Miracle yang terhimpun dalam pelayanan ini. Lipat gandakan kehidupan, lipat gandakan kebahagiaan, lipat gandakan berkat-berkat pemeliharaan perlindungan-Mu. Seperti hujan yang saat ini tercurah, demikianlah berkat-berkat itu tercurah. Seperti hujan awal, hujan akhir, seperti para petani yang bersukacita, hidup mereka diberkati. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah mereka yang telah memberkati, bahkan lebih lipat kali ganda Tuhan kembalikan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang luar biasa telah mendukung dalam doa-doa syafaat. Orang-orang yang mengasihi, yang selalu memberi semangat dan nasihat. Keluarga-keluarga yang ada di New Zealand, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati juga hamba-hamba-Mu yang telah mendukung kami. Seluruh ketua hamba-hamba-Mu yang ada di Sinode, juga sahabat-sahabat, rekan-rekan hamba Tuhan, dan juga para rektor yang telah mendukung hamba-Mu di dalam pekabaran Injil, memperlengkapi dalam pelayanan ini. Berkati, berkati, berkati semua orang yang telah memberkati. Anugerahkan kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Kau menyediakan, Kau melimpahkan, dan semua kesaksian ini Hamba kembalikan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang diberkati, dikasihi Tuhan, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, terima kasih Yesus, Puji syukur hanya bagimu, ya Allah. ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita akhiri, mari kita angkat kedua tangan kita. Mr. William Sherat El Johan akan melepaskan doa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus telah menyatakan firman-Nya kepada kita, maka mulai hari ini terang hidup mewarnai hati kita, dan jalan-jalan hidup kita disertai berita Roh Kudus yang terang benderang, sehingga kita dan keluarga kita penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan tercurahlah berkat Bapa Surgawi, sehingga engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau dan keluarga akan menerima kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, dan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau dan sisi keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Nyanyian baru Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru Roh Kudus urapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Nyanyian baru Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru Roh Kudus urapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan
Tuhan bersatulah, hujan air turun atas Indonesia.